Bapak dan Ibu, sebelum beliau yang ditunggu-tunggu, kalau Bapak dan Ibu semua jamaah dari pagi sudah menunggu, tapi ini yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Namun sebelumnya mohon sabar 2 menit, perkenan saya membacakan satu narasi khusus untuk jamaah yang ada di sini. Di bawah cahaya iman dan dalam suasana penuh keberkahan, kita berkumpul untuk menimba hikmah, menyegarkan jiwa dan menguatkan langkah dalam perjalanan menuju ridho Ilahi Rabbi. Ilmu adalah pelita yang menerangi jalan di tengah zaman yang kian dinamis, dan nasihat adalah pun yang menyejukkan hati agar tetap teguh dalam kebenaran. Untuk itulah pada kesempatan yang mulia ini, di majelis yang penuh ilmu ini, kita akan mendengarkan untayan ilmu dan hikmah yang insya Allah akan menguatkan iman kita, menjernihkan pikiran, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Telah hadir di tengah kita dai kondang, dai mapak yang sudah dikondang dan merupakan kebanggaan kita bersama. Telah hadir di tengah kita seorang dai dan pendidik yang dengan keluasan ilmu dan ketulusan dakwahnya senantiasa mengajak umat untuk memahami Islam secara mencerahkan dan menerangkan kita bersama. Beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahul ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur wa yad'a 'anhum isram wal aghlal allati kanat 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza wa najal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh bini sepuh di Merden dan Purwonegoro, saya tadi baru meyakinkan kalau ternyata 2 kecamatan ini baru ada 1 PCM. Mudah-mudahan nanti kedepannya jadi bisa ada 2 PCM ini. Rantingnya wis 13 ya, wis 15 malah, wis katen begitu. Kemudian yang hadir di sini, ini kesepuan-kesepuan, masya Allah. Saya tuh kalau ngisi pengajian banyak kesepuan yang rawuh, itu tandanya warganya itu adem ayem lah, karena isi ketungguan kesepuan, gue isi kepenak gitu, insya Allah gitu ya. Kemudian mujahid fisabilillah dari ormas Islam yang rawuh, yang Muhammadiyah, Aisyah, Ortomnya, pimpinan cabangnya, Ranting, dan Pamong Praja. Ini dari Forkompimcam mungkin berhalangan semuanya. Dari Pak Kades kita, Masya Allah, Mas Dr. Renda ini, saya punya kedekatan dengan bapaknya dulu. Nah 2003 waktu haji saya ditugaskan sebagai TPHD Provinsi ikut bimbing Banjarnegara. Waktu itu khatimal hajnya Pak Tejo, kemudian Bu Sri Ruyati dulu ikut, Dr. Farah, Bidan Basrun itu, yang kemudian apel kabeh, termasuk Pak Toto Hardono nih, bapaknya beliau itu dulu. Masya Allah di sana gendongi wong gue, sing pada orang mampu melaku sih tergendong nyong gue. Sing nyukur gundul yang nyong, orang sing wani nyongtok sing wani dia. Nyukur gundul dikongkon ya. Pokoknya gue ustaz sing nyukur gundul, alhamdulillah itu. Beliau sekarang sedang gerah, semoga disehatkan sama Allah Ta'ala. Ya. Dan Bapak Ibu, Ibu-Ibu semuanya, kita kedeleng dan yang lanangnya sidik temen ya. Waduh, roknya ini Pak Kades ini berarti petanda apa ini?
Kalau pengajian kok laki-lakinya sedikit nyong ngeri-ngeri sedap ya. Berarti kiamat sudah dekat. Ya karena la taqumus saah, hari kiamat belum terjadi kalau jumlah laki-laki dan wanita 1:50. Nah, kita deleng iki kayaknya malah 1:60 ya kayaknya. Tuh ya, jadi ibu-ibu memang kalau ngaji itu yang semangat ibu-ibu ya Pak. Bapaknya, emang ini warga Muhammadiyah ini sedikit apa Pak Cabang? Apa memang beri wiki ya? Dia ngeruang wadon sakeh ya, akeh randane jangan-jangan ini. Mubah ya. Pak Kades gimana ini? Apakah jumlah randa di Purwonegoro banyak? Ya. Tapi tak dalang rata-rata ya orang asing jaisu lah. Jaisu gue janda nom sugih ini lah. Ini kebanyakan kayaknya jatule, janda tua lenjeh ya. Aja diamalna, mau diapalna, jatule gitu ya. Nun sewu, Bapak Ibu nun sewu, saya kalau ngisi pengajian jarang duduk, nek duduk kayak gini, api kayak bengi nganggo sarung, sing ngisi tua. Anak apa Bu? Ular? Oh ada ular, kokam? Ada ular itu ibu-ibu? Ada ular ya? Pohon untuk iya, coba ditangkap ularnya. Iya. Ularnya nakal ya, nggak tenang ibu-ibu kok. Sebentar. Tenang Bu, nggak apa-apa Bu, insya Allah. Nah karena buntutnya berarti aman Bu. Nah sing orang anak buntutnya itu sing bahaya. Coba dicari itu, Bu, nanti mlebu maring roknya siapa? Mas Kokam, ayo diamankan, dicari. Sudah ada kokam cukup, nggak perlu manggil damkar kayaknya. Yo diberi dianu dulu, dicari. Ini nggak pada tenang nanti ngajinya naula. Jangan sampai salah megang Mas Kokam. Belum ketemu? Ularnya kecil apa gede Bu? Oh kecil be. Monggo ibu diusahakan untuk bisa duduk kembali. Kita lanjutkan untuk menyimak Bapak. Ini orang betong isi pengajian ada ulane kok. Tapi tetap nggak tenang Mas kalau belum ketemu itu ibu-ibu. Ayo kokam yang ada berapa orang kokam itu? Belum ketemu juga? Kalau belum ya udah duduk aja Bu, insya Allah aman. Monggo yang lain segera duduk kembali, kita ngaji lagi. Sampun Bu. Iya, barangnya ngomong rada, ulane metu ya. Ada hubungan apa rada karo ula kayaknya? Oke, lanjut ya. Ibu udah tenang aja, insya Allah kalau ular kecil kayak gitu di sini ya paling ular sawah lah. Paling ular yang tidak berbisa, insya Allah. Oke, insya Allah ngaji niat aman tenang gitu. Tapi nanti kalau kira-kira ada yang mandang keri-keri nang sikil ya, muka ularnya gue lagi keluar. Bapak Ibu, nun sewu, saya jarang ngisi pengajian duduk ya, saya berdiri ya. Saya berdiri karena wis nganggo celana kayak nganggo jagong, sarungan gitu. Biasanya wongnya tua, bojone papat ya. Ya kan lebih siji ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa bersyukur pada Allah. Kita hadir di sini tentu karena digerakkan oleh Allah Taala. Karena wong ngaji gue ada 3 kemungkinan Pak Bu. Ya, siji sehat, loro sempat, telu niat. Ya, sehat, sempat, niat gitu. Yang dari 3 ini ada siji maning sebenarnya. Niat ini dasarnya iman, tapi nggak tak masukkan nomor 3 saja. Jadi sehat, sempat, dasarnya iman. Bisa jadi wongnya sehat, wongnya sempat, tapi orang iman, orang mangkat.
malah titip tok. Ini curiga kayak sing tekap ibu-ibune akeh, bapake Siti ke bapake Pak orang mangkat nitip tok ya. Karena biasanya anggar kerja bakti sing kon mangkat anake. Pengajian sing kon mangkat ibune, giliran kepungan mangkat dhewek kae. Dinteni ora mengkene nang omah wis ngeling-ngelih malah dipangan dhewek ya. Wonge mangkat nang kene wonge sing kaya kowe ora ana kayane. Begitu ya non sewu. Jadi kalau dia non sewu nggak sehat sempat tapi dasarnya iman tetap berangkat. Ya. Mungkin di sini bapak ibu ada yang ngaji badannya kurang sehat tapi karena digerakkan oleh iman nyong pengen ngaji, nyong pengen silaturahmi, nyong pengen ketemu karo warga Merden sama Purwonegoro gitu hadir di sini. Jadi ya. Kemudian yang paling utama tentu iman. Gitu. Bisa jadi dia tidak sehat. Dia tidak sempat tapi dasari iman disempat-sempat Pak. Dan saya yakin ada orangnya di sini dan semoga jenengan ini masuk yang tiga-tiganya melebu. Ya sempat, ya iman, ya sehat insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Muhammadiyah itu dan ormas-ormas yang ada itu lahir sebenarnya ormas Islam maksud saya untuk membimbing umat bagaimana memahami agama dan mengamalkan. Itu kuncinya. Adapun ada sedikit gesekan, perbedaan, itu wajar. Jangankan kita. Nabi Harun dengan Nabi Musa berbeda nggak? Berbeda. Sampai Nabi Musa marah sama Nabi Harun. Gimana baik berarti orang ngaji tafsirnya urung tekan ngono gitu. Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar namanya sama-sama Abdullah. Dua ini orang ini juga berbeda. Ibnu Abbas itu seneng, nung sewu Bu, Pak, bermain dengan anak kecil. Bagi dia ini anak kecil adalah hiasan-hiasan di surga. Ibnu Umar kebalikannya, agak menjauh dari anak kecil karena liur air anak kecil bagi dia adalah najis. Liur anak kecil yang dari dalam bisa najis, bisa untuk ke arah najis, maka dia hati-hati. Ibnu Umar tidak lebih suka berdesak-desakan mencium Hajar Aswad. Ya. Ibnu Abbas enggak, alasan Ibnu Abbas lah kalau bahasa kita nih, bahasanya wong Purwonegoro karo Merden, lo nyium Hajar Aswad kan sunnah, desak-desakan kan bisa ngelarani wong, yang mendingan nyong ora begitu. Tapi Ibnu Umar alasannya beda lagi. Aku suka berdesak-desakan dengan sesama muslim, mencium bau keringat mereka, sama-sama mencium Hajar Aswad. Lah nggak sing salah. Halo? Iya. Wong yang madhabnya sama madhab Syafi'i. Ya, madhab Hambali, Hanafi, Maliki itu juga belum tentu sama di bawahnya. Wong sing bapak biunge pada, anaknya jenengan anak telu papat pada kabeh ora? Beda, padahal biunge jelas jenengan, ramane tambuh, enggak ramane jelas. Enggak maksudnya ramane ya jelas lah. Halo? Ramane kena bojone jenengan, ibune jenengan, anaknya telu atau papat? Pateke? Beda. Ngunyung anak papat bebita kabeh. Sing pertama gue senengnya meneng memperhatikan, mangane senengnya sing manis-manis. Jadi yang ngercong cilik gue didulang karo kecap gue seneng banget. Zaman susah anak pertama. Tuh, anak pertama kan biasa susah. Si nomor loro, yo wonge lanang, anak lanang nomor loro pertama wadon. Ireng gede rambutnya slodrok. Pokoknya ngerdolan gue jan ngotot banget. Senengnya sing gurih-gurih pedes. Sika bilang lagi nang Jordan lagi kuliah. Si nomor telu, wajah cilik, tapi otaknya jos banget Pak. Tak aku nih, sekarang di kedokteran, ya. Dan dia ini senengnya apa? Senengnya sing kuah-kuah. Jadi nek dijangannya godong katu, ya, terus nganggo kencur, mangane. Padahal orang nyusoni gue. Kan masuki godong katu kan susune bancar. Ya, gitu kan? Gitu. Yang nomor 4 beda lagi nih. Ini nomor 4 ini nembe kelas 5 SD. Jaraknya kalau nomor telu gue 10 tahun. Nyoman dan nyambut disit. Kurang lebih 10 tahun. Kamu mau nih jari bojoku telu baik. Barang anakku telu tulen tak mlebu pondok, bojoku kesepian. Sepi temen ya Mas. Ya wis kepriwe tak golekna kanca apa meteng maning. Yang meteng maning bae daripada digolekna kanca. Yo wis akhirnya menteng maning apa lagi malah bu kepriwe selerane tergantung mood
Kadang pedas, jadi ora doyan pedas tapi nek jajan sing pedas-pedas doyan. Iku anakku sing nomor 4 kowe. Lagi wis sing 4 kowe wis kelas 5 SD, nyong kepengin mlebu pondok bojoku ora gelem. Aja nang pondok kabeh lah Mas siji ngancani nyong. Kenapa sih kowe wedi mau digolenakan samane ngapain? Jebulane bojoku wis bobo meteng. Padahal nyong wis ngomong kok ora gelem meteng ora apa-apa wong wadon liya sing gelem meteng bae sih. Salah nyong nang ngendi? Wong wadon liya sing gelem meteng bae sih. Salah nang ndi? Di mana kesalahan ucapan saya? Bener ora? Tapi jangan tanya siapa sing metengi. Ya bojone lah. Apa urusanku? Ya wong wadon nang guru iku sensitif banget ya, Pak. Padahal lek deleng kaya iki kayane ya jumlah ora imbang ki jane mubadir ya. Ya sih kan jumlah lanangnya sithik wadone akeh berarti nek wong lanang bojone iku siji tok akeh wong wadon ora duwe bojo, Pak. Ini kan kezaliman, Pak. Halo? Oh, ibunya menang boy jatuh. Enggak. Wong bapak kayak wis insyaallah lah. Wong lanang kayak tak dalang wis setia kayak. Nek kepriye maneh wis kena pensiunan duit entong. Wis kering-kering kayak gitu metok ki paling. Tekan ngomah kayak ini selangkah jalune babar blas. Iya, wong Pak Kades kayak gini kene gagah tekan ngomah karo ketemu bojone bimumbuan ki kayaknya. Ya Pak Kades ya gitu. Iya. Kita bukan takut sama wanita, Bu, menghormati. Halo? Menghormati dan menyayangi dan wanita lebih berani ke kita. Gitu ya Bapak Ibu. Halo. Ya, saya lagi jelasin apa? Meteng maning. Astagfirullahaladzim. Fokus ngaji kok meteng maning. Saya lagi jelasin apa tadi? Beda-beda. Mulane kan ngarana tamu mari nggonku, Bu, Pak. Nyong kadang sok kesuh karo tamune. Lah gawe jajan sing legi tok. Ya anakku sing nomor 3 kesuh. Lah cocok nyong manis tok. Dadi akhirnya kan nyong kudu metu tuku sing asin karo sing kuah. Mulane jenengan gua nggak dolan bali nggonku gawane papat ya. Sing legi sing apa kayak mau? Goreng asin sing kuah-kuah. Iku ya, Bu. Iya, tapi orang sing penting nggonku ora iki lah. Nggak ngisi nang Muhammadiyah tak kayaknya baline jarang digawani apa-apa kok. Ipun madang be ora kayane kok. Wong wedang be bening tok loro Pak Kades aja. Alasan ini memalukan pemerintah desa Purwonegoro iki. Pengajian nang lapangan gede sing teka ratusan iki ku wedange ku ya Allah. Apa ini tak minum kabeh kembung ya. Kecuali nyong tinju bal-balan maraton lah wedange kaya kiye, Pak. Untung ada dini isotonik barang ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak hiburan? Wis Mas, pemaning. Ya udah lanjut. Wis Bu, kanu lagi gabut. Tapui bae. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mu'ad bin Jabal, kan yang langsung to the point bae lah, to the point. Mu'ad bin Jabal, ya, itu pernah mengatakan apa? Al-amal salih alladhi fi arba'atu asya. Ini dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Yang namanya amal soleh itu harus ada 4 perkara. Itu. Ibu, dalam ini aja dalam drambenan. Jarku nyuwis dandan gandeng-gandeng agus gasik kok. Kalah karo bocah drambenan. Pada niat ngaji ora sih? Wis sedela tok yang jam 11 rampung, tenang bae. Nek kopine ora metu nyong bubar wis ki. Bapak Ibu, amal soleh itu harus ada 4 perkara. 1 al-ilmu, ilmu. Kedua an-niyatu, niat. Ketiga al-ikhlasu, ikhlas. Dan yang keempat as-sabru, sabar. Mu'ad bin Jabal siapa nggak kenal? Mu'ad bin Jabal itu orang yang Rasulullah SAW tunjuk untuk dakwah ke Yaman. Di Yaman tuh orangnya pintar-pintar, kaya-kaya Pak dulu. Ya, maka yang diutus ini bukan sembarang orang yang cerdas, yang punya pemahaman agama yang baik, dan dia faqih, ya, mendalami agama dengan baik dan punya kemampuan bahasa yang baik untuk menyampaikan kepada orang
Yaman. Namanya siapa Bu? Pak? Mu'ad bin Jabal lah, jan wong Purwonegoro merden nek ditakoni sahabat pada orang ngerti orang. Ya, siapa namanya? Mu'ad bin Jabal gitu ya. Mu'ad gitu. Diutus ke negeri mana? Yaman. Alhamdulillah ngerti. Kadang-kadang kalah karo artis, nek artis pada ngerti kabeh ya. Pak Kades ya takoni ki pada ngerti kabeh nek artis. Nek orang ngandel ki takoni ki. Biunge Rafathar jenengane siapa? Biunge Rafathar jenengane siapa? Wembok. Masya Allah gitu ya. Ngerti kabeh gue. Bahkan sing kasus-kasus ora bener be pada ngerti Pak Kades. Contoh mantan mantune Roy Martin siapa? Gisel. Biyen Gisel bojone siapa? Oh Gading. Sing bojo apa wis pegat? Oh wis pegat. Pegatnya gara-gara apa? Oh selingkuh. Buktinya apa? Video pirang detik ngerti apa? Oh Pak Kades ya wis nonton juga. Maaf Pak Kades bercanda ini. Itu nggih Bu? Kembali ke tadi yang saya sampaikan. Amal soleh harus ada 4 perkara. Ini kita sekarang sudah di bulan Sya'ban. Ini sudah tanggal 13. Ya, berarti tinggal kurang lebih kalau dalam kalender global Hijriah Tunggal Muhammadiyah itu 29 hari Sya'bannya. Karena hilalnya nanti sudah 5 derajat, sudah tinggi. Ya, jadi mudah-mudahan tahun ini lebarannya sama. Halo? Iya. Jadi badannya orang padahal orang apa-apa, malah badannya jadi rong dina. Yang penting puasanya tidak lebih dari 30 hari, tidak kurang dari 29 hari. Wong kadang-kadang pada padu bada badannya kapan puasa ora. Pada bayang sing padu traweh. Selikur apa 11. Pada orang selikur, pada orang 11. Lah ukur melu papat tok jagong dopok pitir melu. Wong ndi kowe? Wong Purwonegoro, orang merden. Punyong kadang-kadang anak ngimami ke, jadi nungguri pada berisik kenapa? Ternyata pada orang teraweh, jagong dopo. Baru giliran witir. Ya kur pitu. Orang anti 11, orang selikur pada padu. Halo? Iya, itu tapi insya Allah bukan di Purwonegoro, bukan di Merden. Di sana Mandiraja, Idul. Ngelor maning muternya tibanya nenggini. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan saya mengingatkan tadi, ormas itu hadir untuk 2 hal. 1, membimbing anggotanya memahami Islam dengan baik. Kedua, bagaimana bersama-sama mewujudkan cita-cita Islam secara baik. Itu 2. Makanya Muhammadiyah itu, khusus Muhammadiyah ini, panjenengan kan di Muhammadiyah. Muhammad Jindar Tamimi pernah mengatakan apa? Muhammad Jindar Tamimi tahu Bu? Pak? Aduh, sekali ini wis tau tak terang lagi orang. Aku nggak ngisi karo Jamaah Tulen jan, Masya Allah. Jamaah Tulen apa? Metu kelalen kepri urung metu wis kelalen. Metu kelalen sih madan mending, madan suwe nang utak. Ki urung metu wis kelalen ya. Dulu pernah saya sampaikan, Muhammad Jindar Tamimi itu sekretaris PP Muhammadiyah, zamannya ketuanya Kiai Haji Allahyarham Anis AR Pak Abdul Razak, bukan Anis Fahrudin, Abdul Razak Fahrudin tahun 70 sampai 80-an. Dan beliau dianggap sebagai pencetus atau pengembang ideologi Muhammadiyah. Namanya siapa Bu? Mau Gisel apal? Muhammad Jindar Tamimi. Ini selalu saya tegaskan betul. Dan saya yakin semua ormas Islam yang ada juga sama, tapi kalimatnya berbeda. Apa kata beliau begini? Ini insya Allah kalimatnya persis lah, nggak saya tambah-tambahi. Bermuhammadiyah itu harus dimulai dari dan selanjutnya tetap bersandar pada faham dan keyakinan agama. Ingat, jadi wong dadi Muhammadiyah itu dimulai dari apa? Faham dan keyakinan agama. Dari bagaimana cara memahami agama dan seterusnya tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang mencakup 2 hal. 1, memahami Islam secara sungguh-sungguh dengan tepat siji. Jadi aja ngaku wong Muhammadiyah nek jarang ngaji.
Jangan ngaku wong Muhammadiyah nek ngajine angel. Halo? Nek jenengan kur aktive kur melu-melu kegiatan tok tapi kon ngaji angel, itu belum Muhammadiyah, itu baru muham. Nek Aisyah berarti baru Aish, belum Syah. Tadi pada meneng ya. Tadi pada kerasa kabeh ya. Tapi enggak, orang ini kan anu rajin ngaji kabeh. Cuma rajinnya ngerame-rame kayak ketok. Jajal ngerajin sing rutin nang masjid pada rajin ora? Nek ngajine sing rutin berkelanjutan di masjid rajin? Masya Allah, luar biasa. Nyong ngantel bae lah orang ngerti hati asli. Dilombalin jenengan ya kayaknya orang dosa kayaknya. Ya, halo Bapak Ibu. Lanjut nggih? Ya. Jadi satu dari paham keyakinan agama. Kedua apa? Bahwa dalam menerapkan ajaran Islam dalam pengertian yang sebenarnya tidak akan bisa tanpa jihad bil amwal wal anfus secara terorganisir melalui organisasi. Jadi mewujudkan cita-cita Islam itu orang bisa dewek-dewek. Kudu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan wadahnya adalah organisasi. Jadi organisasi itu penting, ormas itu penting untuk mendukung terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya begitu. Jadi kalau jenengan sekarang diprovokasi kelompok orang yang mengatakan NU Muhammadiyah persis Serikat Islam kabeh nang neraka karena berorganisasi. Zaman Nabi tidak ada organisasi. Jorna bae wong sing ngomong kayak gue, Pak. Halo? Karena biasanya wong sing kayak gue gawe yayasan. Lah nang yayasan anak ketua, sekretaris, bendahara. Lah gue jenengane organisasi utuh. Wis jare mengharamkan organisasi tapi gawe yayasan. Gue jenengane TOLOL. Aja ngomong kayak gue. Ustaz singkat TOLOL malah diomong tolol. TOLOL BIN LENGOB. Astagfirullah. Ibu kayak boleh ngomong lengup. Orang dalam nyoko. Emang nyok ada ciri-ciri orang lengup? Itu begitu, Pak. Jangan putus atau jangan merasa minder kalau diprovokasi kayak gitu. Ada sekarang kelompok begitu, Pak. Katanya organisasi itu zaman Nabi tidak ada, jadi nggak perlu berorganisasi, tapi nggak yayasan. Dan itu di beberapa pimpinan daerah Muhammadiyah lumayan itu menggerogoti, Pak. Beberapa cabang ranting itu pada sudah mulai nggak aktif gara-gara itu. Jadi kerjanya kurang ngaji ke mereka. Dan itu menganggap kelompoknya paling sunnah, paling benar. Jadi menganggap dheweke surga liyane neraka. Dhewek jorna bae, Pak. Mereka mlebu surga dhewekan kan sepi ora betah. Jorna bae. Wong ngarep metu dhewek mlebu wis kaya kuwe terus kunci bae ora men ora mlebu. Wong mlebu surga kowe kepenake rame aja mlebu surga kowe karepe dewek namanya orang berislam itu ajak orang lain juga ikut-ikut masuk Islam dan masuk surga, aja mengklaim dia sendiri yang masuk surga sementara orang lain masuk neraka. Naudzubillah. Nggih, monggo Pak Kades. Nggih, ada kesibukan, monggo. Nggih, salam buat Bapak nggih sama Ibu. Insyaallah nggih. Dari Ustadz sing ganteng. Lurah ben ganteng kok. Baik, lanjut. Halo. Wis golek deleng nang lurah, deleng nang nyong. Nang lurah, wae kok. Nyong nggih gantian. Salah nyong karo lurah nggih. Baik Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke tadi. Makanya sebenarnya kita itu nggak perlu khawatir, nggak perlu, namanya perbedaan-perbedaan itu wajar Pak Bu. Tapi jangan sampai perbedaan menimbulkan permusuhan. Jangan sih pada musuh pada paduka, anu pada orang ngerti nih. Anu ngajine setengah-setengah. Ya, saya teman orang kiai-kiai NU banyak. Saya sama Gus Akjir akrab, sama Pak Taiful Ketua MUI Banyumas, saya juga salah satu ketuanya. Dengan tokoh-tokoh NU saya akrab, dengan SI akrab. Jadi nggak ada masalah. Sing biasanya paduka sing ngisor. Sing ngerti-ngerti orang, wis jarang ngaji. Tapi ngerti paduka ya wis ngaji jarang, sekali ngaji ngantukan. Sekali ngantuk, sekali orang ngantuk orang mudengan. Sekali mudeng kelalenan. Tapi yang berbicara agama kayak iya sekali lagi bukan orang Merden, bukan orang Purwonegoro. Ya, orang mungkin itu orang Insya Allah. Paham nggih Bapak Ibu? Jadi sebenarnya
bulan Ramadan ini justru menyatukan kita. Jadi justru malah Masya Allah, memang ada berbagai macam. Coba dulu, sebelum ada khilafiyah masalah hisab ruqyat. Ya kan orang ngerti hisab ruqyat, Mbok? Karena dulu di zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto kan bareng terus. Halo? Iya kan? Sehingga kita tidak tahu apa itu hisab, apa itu ruqyat. Ngerti-ngerti bareng rame, akhirnya sinau. Akhirnya banyak ustadz menjelaskan, jadi ngerti. Dulu apa ngerti tsunami? Iya, hikmahnya ketika ada kejadian tsunami, jadi kemudian oh ternyata ada tsunami, oh ternyata ada saudara kita kena bencana, ya kan? Terus hanya kita tergerak untuk membantu. Sama Aceh ini yang di Aceh Palestina, Muhammadiyah sudah menggelontorkan 70 miliar. Banyumas sendiri 1,2 miliar. Alhamdulillah, Banjar peringkat pira? Banjar pira kok? 2 miliar? Orang andel, lombok banget ya. Banyumas peringkat keempat, nomor 1 Klaten. Klaten kayaknya udah hampir 3 miliar, 4 miliar itu untuk bantu Aceh, Pak. Ya, itu wujud berarti kita ketika membantu Aceh kan nggak mikir ormasnya apa, muslim atau tidak muslim, dan itu udah bencana kemanusiaan. Itu. Nah, gitu ya. Jadi Ramadan ini sebenarnya membuka banyak cakrawala, tapi nanti saya pengen jelaskan hal-hal pokok seputar Ramadan yang mungkin kalau dengan pengajian Pajero kan sering, tapi saya pengen menjelaskan hal pokok. Kembali ke tadi Bapak Ibu, amal soleh harus ada berapa? 1, ilmu. Non sewu. Kalau sekedar ibadah, agama lain juga ibadah. Halo? Kalau sekedar ibadah, orang animisme, dinamisme, zaman primitif biyen juga ibadah menyembah dewa. Halo? Paham gak? Yang membedakan apa? Siapa yang dituju, bagaimana caranya. 2 hal. Para rasul itu diutus untuk menjelaskan 2 hal. Siapa Tuhan sing sebenarnya sing patut diibadahi, yang berhak diibadahi, dan bagaimana caranya ibadah. Coba tertakoni, jangan gue paham ora. Orang-orang musyrik dari zaman Nuh sampai Muhammad SAW itu menyembah berhala apa menyembah Allah? Kan? Aku ulangi maning. Kising suaranya urung rame berarti kebanyakan menang anu wedi salah. Menang bae wis. Orang musyrik dari zaman Nabi Nuh sampai Muhammad SAW nyembah berhala apa nyembah Allah? Oh, berhala. Jajal tertakoni. Orang-orang musyrik itu kalau ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang musyrik menjawabnya apa? Allah. Ayo. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Terus kepriwe? Wis, iki ngau pilihan. Orang musyrik dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad menyembah Allah, B berhala, C Allah melalui berhala. Sebenarnya di C mereka itu nyembah Allah tapi melalui berhala. Surat Az-Zumar ayat 3. Ketika mereka ditanya kenapa kamu nyembah berhala, jawabannya apa? Mana'buduhum, kami nggak nyembah mereka, kami nggak nyembah berhala kok. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya menjadikan berhala ini sebagai perantara supaya kami dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti hakikatnya orang musyrik nyembah siapa? Allah. Tapi melalui temenan kayak nyopon maraton ya. Pokari sweet. Matur nuwun, ya wis dinaik kok ngomong bae. Oke, lanjut nggih. Kopinya urung ya, Mas? Tambah gula Mas, pahit. Baik, lanjut. Kayaknya maju-maju buka ceglong kok. Itu ya, kembali ke tadi. Paham Bapak Ibu? Jadi sebenarnya orang musyrik itu nyembahnya Allah tapi melalui Jadi kesalahan mereka 2. Ya, 1, Allah yang sebenarnya seperti apa? Mereka gambarkan dengan pikiran mereka. Ya, yang kedua, cara ibadahnya menggunakan hawa nafsunya. Para rasul diutus untuk menjelaskan itu. Makanya syahadat kita apa?
La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan cara beribadahnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu menjadi bendera Muhammadiyah, menjadi lagu Mars. Saya itu kalau didengarkan lagu Mars Muhammadiyah itu saya merinding, seringnya nangis. Tadi saya nangis, Pak. Berat banget lagu Mars itu. Wong itu kan sebenarnya penjabaran dari Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bi Muhammadiyah harokah. Muhammadiyah jadi gerakan kita, harokatan. Itu kan gitu coba. Syahadat dua melingkar membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Robbiku Muhammad junjunganku. Berarti beribadahnya kepada Allah, cara ibadahnya mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Lah maka ilmu menjadi penting. Az-Zumar ayat 9. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa pada wong sing duwe ilmu karo wong sing ora duwe ilmu? Itu nggak butuh dijawab. Orang yang punya nalar sehat wis ngerti, ya ora pada. Wong memang itu pertanyaan nyindir kok. Ya. Dan Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan apa? Dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf halaman 15 kalau tidak salah, apa kata beliau? Man 'abadallaha bi ghairi ilmin. Sapa wonge ibadah kepada Allah tanpa ilmu, karena menyufsidu aktsar mimma yuslih. Lebih banyak merusaknya daripada mendatangkan kebaikan. Karena ngaro ibadah karo ilmu, orang nganggo ilmu berarti nganggone apa? Pikiran semata karo hawa nafsu. Yang nganggo pikirannya berabe, Pak. Orang nganggo utek kayaknya sholat subuh 4 rakaat, isya 2 rakaat. Karena subuh kan betang itu seger, isya wis ngantuk. Halo? Gak nganggo apa? Nganggo utek tok, kurban ora perlu sapi, ora perlu wedhus. Mendingan ayam. Jajal sisa 21 juta oleh ayam pira. Sing kabeh wong doyan. Halo? Bener enggak? Iya, wis ayam bae lah. Itu, kayak 21 juta, sapi siki pirang ngene? Selawe? Oli pirang minggu gue. Dibagi malah doyan kabeh, sekeluarga bisa seekor. Bukan itu, karena ini ibadah, ada nilai lain. Itu contoh nek wong ibadah nganggo akal, nganggo hati hawa nafsu. Maka Ramadan Bapak Ibu, kita beribadah Ramadan itu ilmunya menyangkut 3 hal. 1, halo, tentang rukun, syarat, ya, apa yang membatalkan, ya, apa yang merusak, itu nggak mungkin saya jelaskan sekarang. Jangan wis ngaji sing rutin gue. Keloro, hal-hal yang menyempurnakan ibadah puasa Ramadan itu. Apa yang membuat Ramadan itu menjadi sempurna. Dan yang ketiga, tentang hikmah dan maksud dari puasa itu. Gini Pak, nun sewu. Tahu arti puasa? Puasa itu secara bahasa al-imsaku wasumtu warrukud. Yaitu apa? Al-imsak itu menahan. Sumtu diam tidak bicara. Rukut diam tidak bergerak. Jadi puasa itu identik dengan kepasifan, orang ngapa-ngapa. Tapi maksudnya apa? Orang ngapa-ngapa maring sesuatu sing ora apik. Tapi justru sempurnanya puasa harus banyak ngapa-ngapa. Itu. Paham betul lagi maksudnya? Jadi puasa kan gampangnya siki, bagaimana hidup efektif dan efisien. Turune kurang, mangane kurang, aktivitasnya nambah. Itu puasa. Dan ternyata sebulan mampu ora? Mampu. Tapi puasa ini sudah kita berubah maknanya. Nun sewu Pak, Bu, ini Pak Camat, ada Camat Karangkobar, ada mantan Camat. Kalau nanti jangan mungkin punya link, tanya Dinas Cipta Karya Pak Camat. Saya dulu pernah nanya sama Pak, siapa dulu? Bupati yang dulu lah, sing SMK Pak Tiga sama? Pak Jasri. Saya kan dulu zamannya Pak Jasri ngisi di pendopo berapa kali tuh di Masjid Agung juga gitu ya. Saya nanya ke beliau pernah, saya pernah nanya Bupati Brebes Pak Buyar dulu, pernah Bupati Cilacap Pak Tato, saya nanya Bupati Banyumas zamannya Pak Husen, ya, Bupati Brebes durung.
Saya tanya apa? Pertanyaannya saya satu tok apa? Jumlah sampah selama Ramadan meningkat atau berkurang? Pernah keluar di koran, meningkat sekian kali lipat dan 60%-nya sampah organik. Sampah organik itu berarti sisa makanan. Sekarang nganggo matematika bodoh ya Bu. Pak, ibu-ibu yang di sana halo? Yang di sana halo? Waduh, John, nangkana santai pangke. Ya. Kayaknya ngasih nang pinggir-pinggir kayak minggat bali ora konangan. Halo, Bapak Ibu? Ya. Coba saya nanya. Loro karo telu akeh endi? Loro karo telu akeh endi? Telu. Biaya nggo mangan ping pindho karo ping telu akeh endi? Mulai error. Biaya nggo dahar 2 kali dengan 3 kali banyak mana? 2 kali. Mohon maaf, dengan terpaksa saya akan menyampaikan bahwa di Indonesia, terlebih khusus Mandiraja, Merden dan Purwonegoro ini telah menjadikan bulan Ramadan bukan bulan ibadah, tapi bulan badogan. Ngasuk habis spanduk sing gede. Selamat datang bulan badogan. Bulan penuh makanan, jumlah sampah meningkat. Mau pindah mangan kang awan maring bengi. Mulane barbatan lemu. Puasane ke ciri-ciri puasane diterima lemu. Apa? Ada riwayat dari Nabi, para sahabat, para khalifah, kalau udah mau masuk bulan Ramadan, Nabi, para sahabat, khalifah sibuk mempersiapkan makanan untuk persediaan Ramadan. Kenapa kita memberatkan pemerintah negara Republik Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya urung ngopi nyong. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang pekat juga. Halo, tapi aja kopi sasetan. Nyong mules nek kopi sasetan. Tanpa gula ya Arabica lah. Ora wis. Halo? Coba pemerintah kita kalau udah mau Ramadan, wong Islam kan nyusahin. Kenapa? Pemerintah harus sidak pasar. Halo? Karena harga-harga pasar naik. Pertanyaannya gini, kenapa harga makanan naik? Kudune kan logikanya mau kena Ramadan mangannya kurang. Kenapa tadi munggah? Berarti badoge nambah. Lah terus puasane nang ndi puasane? Ayo, sampah organiknya sampai 60%, Pak. Seorang siswa SMA di Jawa Timur, saya lupa di Ngawi apa di Pacitan, pernah meneliti. Dia itu keluar masuk rumah makan, meneliti minta izin berapa sisa nasi. Ngerti nasi? Upah ngerti? Bahasa Indonesianya apa? Upah itu bukan nasi. Apa upah? Upah itu 1 butir nasi. Bahasa Jawa itu lengkap. Iya. Beras sing rontok-rontok sing cilik-cilik jenenge apa? Pinter bahasa Indonesianya apa? Pokoknya bahasa Jawa jos lah. Upah ditemukan hampir di setiap piring yang ditinggalkan orang makan, tersisa rata-rata 17 butir upah. Satu orang, satu bekas piring. Seandainya penduduk Banjarnegara 1,5 juta, berapa penduduk Banjarnegara Pak Camat? Ya kira-kira bela 1,3 juta. Bayangkan Pak, sehari makan 3 kali, 17 kali 3 berapa? 51. 51 kali 1,3 juta berapa? Lah, kae genah kae wong kae. Angger ngitung angka duitnya ya akeh. Giliran duit yang di situ. Malah kurang pliket karo kelek kayak gitu. Kurang lebih berapa? Ya dihitung 1,3 kali 51 berapa? Hampir 70 juta butir nasi. Dan hasil penelitian 1 liter beras 1 kilo nasi itu berisi 50.000 butir.
Berarti 70 juta dibagi 50 butir pira? Akeh maning ya, akeh maning. Mana mikir lah. Pira nek sejuta dibagi 50.000 kan pira? 20. Berarti 20 kali pira ke mau? 70. Ya. 20 kali 70 pira? Berarti 1,4 ton. Pernah mikir nggak sih 1,4 ton makanan mubazir? Halo? Nah, nanti pada mikir kan? Ya kalau jenengan anu duwe ayam, duwe bakso, duwe entok, dibuang nang buri, nang kota dibuang, Pak. Di rumah makan itu jenengan cek rumah makan, tempat sampahnya. Apalagi rumah makan model sekarang. Rumah makan model sekarang, makanan sudah dipesan pelanggan, walaupun tidak dimakan, masuk tempat sampah. Kalau ada pegawainya ngambil, pecat sekarang. Iya. Aturannya begitu, ikut barat. Kalau udah dipesan, walaupun tidak disentuh, masuk tempat sampah. Ya kira kan eman-eman mubadir. Dan karyawannya ketahuan ngambil, ketahuan nih, dipecat karyawan. Kalau rumah makan yang modern sekarang kayak gitu, Pak. Kalau saya berapa kali di hotel bintang 5, itu kalau makanan sudah 5 jam di Arab Saudi, buang, Pak. Saya pernah makan telat, mau tak ambil, no, lah, saya bilang, kenapa? Ini udah 5 jam, nah, khamsah saat, khalas, katanya. Bais, gitu. Khatir, gitu. Ini rusak, ini udah bahaya, dibuang, Pak. Nah, dewe kan diingat maning. Oh, jangan kacang karo mendoan gini, be. Ingat, guys, bentuknya orang karu-karuan. Segane di sega goreng kadang-kadang, ya kan? Jangan kacang nget-ngetan karo tempe mendoan, jangan enak banget kok. Biasanya ngerti inget sing dari jenengan apa dinena bojone? Bojone. Kepak anu sedawinge eman-eman mulane pada setruk pada mati kayak penyakitan. Oh, lu dimpani barang wet-wetan. Sabar, Pak, tenang bae. Penguatan ke ya Allah ya. Oh, mulane sampai hari ini ada Pak Dokter, Bu Dokter di sini? Mana? Hah? Oh, di belakang. Bu, saya nanya, Bu, jumlah penderita stroke kebanyakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki, kenapa? Kalau memang stroke dikarenakan makanan, wong lanang karo wong wadon golek mangan rusuh ndi? Rusuh wong wadon. Wong mangan, wong lanang sing penting akeh. Wong wadon kan seblak, cilok, rujak, apa bae mlebu rusuh kae. Tapi orang meriang-meriang, Pak. Dewek sing mangane kur meriang. Kenapa coba? Ya tidak mungkin wanita kena stroke, jarang. Oh, mereka penyebabnya. Wong lanang dikekang banget, arep jod kondangan jod daging aja kue. Terus sing lanang yang melengut, arep jod gulai emot meriange. Ya kejet gitu mati. Oh, diteror bayi atine, akhirnya kan darah lambat set gancet. Halo. Terus kayak gue, mereka itu pengen ketemu kita di surga, Pak. Aku pengen bertemu dengan suamiku lagi di surga. Dewek sing ngumet. Kono dunia wis nyusahin. Apa enggak mau berlanjut jilid 2 penderitaan di surga? Ayo, Pak. Jawab. Jenengan kok ngerti takdir mati mlebu surga. Kepengen ketemu bojone maning apa bidadari? Kepengen ketemu bojone maning apa bidadari? Wah. Wah, ngomongna. Kok bojone Pak Camat ya pada baik. Ya udah Pak Camat. Nah, lihat guyu kayak berarti. Istrinya ikut nggak? Oh, hati-hati bahaya. Mana istrinya? Gitu, Bu Camat, pengen ketemu Pak Camat di surga? Oh, aku orang melu-melu lah, bela. Boten ya, Pak Camat malah yes, asik. Karena mau menambah beban penderitaan itu. Itu yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu. Halo? Ramadan bukan bulan makanan, maka mindset kita harus dirubah.
Muhammadiyah itu selalu terdepan di situ. Warga Muhammadiyah itu ketika puasa bagaimana mengefisienkan dan mengefektifkan hidup. Turu kurang, mangan kurang, aktivitas nambah, dan ternyata bisa. Saya sudah membuktikan lebih dari 5 tahun. Sahur tidak pakai nasi, cuma kurma tok. Karena saya yakin nikmatus sahur at-tamur, sebaik-baik sahur adalah kurma. Tapi kemudian sama istri saya diganti dengan almond, Pak. Jadi almond kayak di blender campur kurma. Jadi setiap sahur saya 1 botol kecil minum. Saya kalau itikaf juga itu dibawa. Kemarin saya itikaf di Wanayasa di pesantren 10 hari, ya saya dibawain 10 itu botol, titip di kulkas. Oh iya, Masya Allah. Ini kopi temenan ya. Alhamdulillah. Memang anggar tadi ustad kepenak dia jaluk apa-apa dituruti. Kayaknya bargain jaluk anak sing ngipasi nang samping dituruti orang ya. Atur nuwun Mas, Masya Allah. Aja pada iri. Ini khususon. Matur nuwun Mas. Ini turunkan satu-satu acara kayak iya mukti balawis ini. Makasih ngedan. Matur nuwun siap. Ngesit tekambung disit. Oh ya, kopi bener guys, kopi asli. Panas. Tekan telak kok panas banget. Pengen lanjut. Ono sing ngomong Ustaz yang geragas, mana yang geragas? Ini kan pengen membuktikan, tutup Mas. Makan tuh. Wes, lanjut aja telingi kopi. Kita harus merubah mindset itu, Pak. Saya udah begitu. Jadi almond itu di blender campur sama apa? Iya, sekilo aja itu bisa buat setengah bulan, lebih malah. Jadi beli 2 kilo memang agak mahal, sekilonya 150.000. Tapi 1 kilo bisa hampir sebulan. Jadi ngirit. Dan saya buktikan dalam sehari, saya kalau Ramadan kan aktivitas nggak mungkin berkurang, Pak. Justru malah bisa. Dan makan pun juga apa yang ada. Saya dengan keluarga sejak lama sudah bilang ke anak-anak saya dan istri, Bu, Ramadan orang Ramadan menunya biasa baik, aja dirubah-rubah. Siap Mas. Karena nanti kalau dirubah-rubah kita mengajari anak yang tidak baik, Pak. Dari kesannya Ramadan kudu ana panganan enak. Kayak wong merden karo Purwonegoro anggar sahur pertama nyembelih apa? Tuh. Ayam karo basur. Karo konek buka terakhir ya. Sahur pertama kayak gue. Nggak perlu, Pak. Apa yang ada? Nyong biasanya mangan sate ya sate gue. Biasanya gulai ya gulai. Biasanya sop iga ya sop iga. Ya biasa. Lah emang nyong ora tau mangan sate, Pak? Yo, jan ya Allah. Wong siki sprene iki nyong kulkas kebek terus. Ya pada ngirim bae jamaah kok. Namanya hampir nyong anakku nanti blenger. Pak sekali-kali keluar makan, panganan enaknya banget. Kulkasnya tegan, sing 4 pintu kebek banget. Apa ini nyong wingi bar meriang sing tilik, waduh ya Allah gitu. Apa yang ngene kon meriang terus menakeh ya sing berarti. Jadi kita rubah ibu-ibu itu sebagai kepala rumah tangga. Sehingga kalau udah mindsetnya berubah dan kita sepakat nih, maka harga nggak akan naik, pedagang tetap bisa untung. Penyebab naik karena banyak permintaan, stok. Iya, karena banyak permintaan harga naik, itu kan teori ekonomi barat. Kita rubah nih, yang naik itu amalannya, yang naik aktivitasnya, makanya mah biasa aja. Jadi orang perlu kuduannya jaburan, anak tajil. Zaman Nabi itu, coba hadis dari Anas bin Malik. Ini hadis dari Imam Nasai dalam kitab As-Siyam. Karena Nabi SAW yuftiru qabla salah. Ya, ala rutobat, fa'ilam takun rutobat, fa bitamarat, fa'ilam takun tamarat, fa hasawan min ma. Nabi itu biasa kalau karena ketemu yuftiru itu fi'il mudhari'. Ya, kalau nggak salah dalam bahasa Arab kalau karena ketemu fi'il mudhari' salah satu maknanya adalah biasa, kebiasaan. Jadi Nabi itu biasa kalau bukannya dengan beberapa kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, beberapa kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, hanya meneguk beberapa teguk air saja. Nek wong merden Purwonegoro, es buah, kolak,
bubur kacang ijo, bubur belum sing gorengannya mendoan templek dage awu-awu. Kon orang belendong kepriwe. Dan itu manis semua, betul nggak? Saya itu nggak, sekarang buka udah manis-manisnya sudah nggak terlalu, malah bahaya kan? Karena gula-gula semua tambah santan. Saya itu kalau buka udah cukup dalam bojo wis manis banget. Orang ngandel bocok wayu. Iya, ngoror ayu kan ngasih laporan ngomong. Gitu ya Bapak Ibu ya. Halo? Jadi mindsetnya dirubah. Puasa itu justru mengendalikan, menahan, bukan ngumbar. Coba di Malaysia udah membuktikan. Jadi anak saya itu kalau buka sahur ya sudah seadanya. Itu paling sering itu saya seringnya yang kuah-kuah, paling bikin sop begitu. Ya kadang dikasih ayam, kadang daging, kadang sandung lamur. Oh mambu-mambu tok lah. Tempe goreng, iya. Ya apa nggak nih orang tahu makan daging jadi ini temen sih. Ya begitu. Kadang-kadang anggar langkahnya kun karo uyah tok. Iya, uyah tok kan dibruk nang wajan sok indok, iku tok. Kadang-kadang karo kecap, cocok daging iku wis. Apa sih? Ini kan benar. Kadang-kadang itu hurufnya apa? Wajan, selengas, sogi uyah toh. Tapi sogi ndok. Kadang karo kecap, cocoli daging. Cair apa? Ya artinya, coba, kurma itu sesuatu yang dimasak nggak? Enggak. Jadi artinya kalau dalam maknanya ya tidak harus kurma. Karena kita bukan di Arab. Paham ya? Tapi kalau memang kurma ya bagus lagi karena memang hadisnya begitu. Ya, paling tidak dalam makanan-makanan yang simple yang tidak perlu proses yang macam-macam. Jadi tidak disibukkan dengan menyiapkan makanan termasuk hari raya. Halo? Ya karena sudah kenyang mangan ibadahnya mesti jadi kurang. Akhirnya selat suwe sahurnya bebek karena orientasinya panganan. Apa maning barang digugapak sahur karo apa Bu mendoan lah. Kalau templek nang batuk mendoannya. Gitu loh Pak. Tapi kalau orientasinya ibadah berbeda. Ini ya pertama ya. Jadi ilmu tentang hakikat puasa apa sih? Inti puasa adalah mengefektifkan dan mengefisienkan hidup. Bagaimana makan kurang, tidur kurang, ibadah nambah. Jadi ukurannya itu. Ya. Terus apa? Jangan sia-siakan waktu. Imam Al-Qasimi dalam kitab Qaidatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, dia wis jam pira guys. Dia harus mulai anteng wis ndang gluk iki berarti ilmu wis mlebu. Ini terus apa kayaknya kebokan gumoh ya. Jam pira? 11. Ya wis lah, seperempat. Ya wis, beda-beda. 11 seperempat, 11.13. Setengah 12 rampung. Saya habis ini jam 1 mau ngisi di Bukateja. Ya. Kayaknya tanda-tanda transit makan orang anak. Ya tadi ya. Mas ya. Orang lapangan ke lapangan. Ya, oke. Apa? Ada? Enggak usah repot-repot. Saya buru-buru kok mau jam 1. Kayaknya nyorennya enggak Pak. Dibungkus apa ya Pak? Rica-rica basir. Rica-rica basir yang paling enak nih Pak. Daerah kayak karena Surya Yuda Pak ngerti? Desanya jenengannya apa? Gue jasa gue ya. Saya ngisi di situ berapa kali digauli rica-rica basir. Enaknya po. Dia ngurung tahu kayak rica-rica basir Purwonegoro kayak apa. Lah Slobo lah burungan bukti nih. Ora itu. Aja dibungkus di kotaki baik. Lanjut. Ke Ustadz selami temen. Jaluk wedang apa? Jaluk basur barang. Oke. Itu Bapak Ibu. Ini saya cuma bercanda aja ya Pak. Ini saya enggak. Belum jauh Pak. Saya bercanda aja loh. Tapi kan kudunya ya sing pada pengertian. Kok kami berisik kan melu madang bareng. Baik. Kita usahat lagi. Lanjut ke tadi ya. Baik. Banyak pencuri ibadah. Persoalannya karena salah orientasi.
Imam Al-Qasimi mengatakan apa? Manusia itu dengan ibadah ada 3 tingkat. Ini berbeda dengan Imam Ghazali. Karena ini ringkasan dari Ihya Ulumuddin, tapi mirip-mirip. Saya sudah pernah sampaikan. Wong ibadah gue ada tingkat bu pak, 3 tingkat. Tingkatan paling bawah namanya abid. Apa? Abid itu hamba budak. Si jenis budak melaksanakan perintah dari majikannya itu dari hati atau hanya melaksanakan perintah menggugurkan kewajiban? Menggugurkan kewajiban. Ada orang Islam yang kalau ngibadah modelnya kayak gitu. Halo? Gugurkan kewajiban kayak modelnya jenengan kowe Bu. Wis salat durung? Salat disit main ayam. Main apa? Ayam berarti kan gugur wis rampung. Ustaz, lek ciri-ciri wong puasa tingkatan abid itu apa? Abid nek bahasa Pronegoro ini bleketir. Berarti bleketir tingkatan paling. Tapi ini benar, ini bukan bicara benar salah, ini semuanya benar. Cuma levelnya. Modelnya apa? Wong kayak gini kan berpuasa turu baik. Jadi kepriwe caranya killing time, membunuh waktu. Termasuk ngabuburit, golet sore, ya mubah waktunya. Antara asar sampai maghrib itu waktu yang terkabul zikir dan doa. Oh, jangankan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang kalau dari asar sampai maghrib zikir sore itu mustajab. Apalagi Ramadan. Orang itu terdekat dengan Allah justru menjelang buka. Lagi menjelang buka malah ke pinggir sawah. Nonton live musik. Halo? Kakinya malah ngejek putune, klimis mau wangi, numpak motor, ngelencari bakul tajilan. Ayo gue. Harusnya enggak, masjid-masjid Muhammadiyah gerakan. Apa itu? Pengajian sebelum buka, iftar. Gak apa-apa, pas pengajian sintek asidik giliran buka pada taka kabeh, ora apa-apa. Di Purwokerto wis mulai kayak gue Bu. Masjid 17 itu bisa sampai 1000 masjid kita. Pas lagi kajian sintek 30, 40, giliran tong-tong blok bisa 1000. Baru gue hilang mating sing terawih. Pada maringan dia. Masjid Fatimah Zahra itu 1500, dia bikin dapur. Ketika kajian jam 5 itu cuma berapa orang. Begitu arep 5 menit sebelum maghrib, rutu. Begitu madang, bing, terawih, rongso. Tuh, tapi kowe wong kana nek wong merden Purwokerto kayane. Ora, aja ngomong ora beda kaya kowe. Besok budayakan sebelum maghrib ngaji gitu. Terus ya sediakan buka ala kadarnya tajilan. Ya kurma, nek mampu kurma ya kurma. Tapi orang kudu telu, saya belum menemukan dalil kurma 3 butir. Nggak ada. Wong sing pada bungkusi kurma telu-telu ke dalile al-maditu wal kumadu wal gutilu wal bakhilu wal kuciru. Medit bahin berdiri gutil. Kurma kok telu sing loro kacel. Dicokot mencolong anak cokot mencolong anak. Apa? Minimal ya 5, 7, telu lo. Lo masjid Ustaz, lo masjidku tahu telu tak komai, tambah tak telu. Loro maning. 1,5 ya kena. Dari mana dalil buka puasa dengan 3 butir? Nggak ada Pak. Rutobat beberapa butir. Jadi kan kalau umroh Senin Kemis kan ada buka puasa kan? Kurmane pe bruk akeh kae. Ora dihitung telu. Tadi yang harus sing panitia masjid kurmane kur telu kowe dalile apa mau? Butil. Al-maditu wal butilu wal bakhilu wal kumadu wal kucilu wal betilu. Ya. Begitu ya Bu, Pak? Ngaji rutin, misalkan menjelang buka. Kayak saya Pak, saya itu kalau kuliah subuh saya tolak semua. Kenapa? Lah kuliah subuh pada turu. Pada madang trok. Wis sore kegasi kan madangnya akeh. Tangan masjid ya nyut. Wis baru gue pas giliran kuliah subuh mesti pada minggir golek tembok. Ayo gue. Orang nang masjidnya orang masjid Rika. Besok temboknya sok dipaku kabeh pinggirnya. Saya peringatkan ya,
Bersandar ke tembok itu syirik, karena bersandar hanya kepada Allah. Orang. Ya orang lah bersandar kepada tembok yang boleh lah. Halo? Ya ora. Pelakunya kiye genah. Cet begitu salah mundur. Selonjor terus. Oh. Terus rambung melek Bali. Kang Dibu kuliah subuh lah pret. Turu. Di tempat saya nggak saya rupa udah bertahun-tahun. Walaupun zamannya nggak banyak nggak apa-apa. Yang pada pulang sana. Khusus selama Ramadan saya ngisi sendiri subuh. Selang-seling tafsir sama hadis. Jadi misalkan Ramadan ini surat apa? Fusilat. Itu kayak kemarin di mana? Di mana Yasa pun 10 hari surat Fusilat selesai. Jadi saya baca, coba megang Quran semuanya. Saya baca, ngikuti, ya. Setelah itu saya jelaskan maknanya. Wis. Berarti kan orang sing turunnya pas dijelaskan gue. Pas maca kan orang, apa mending ditunjuk. Wah. Nah suka orang mangkap. Loh ditunjuk, sih orang tunjuk tak baca dewek, ditutna. Kajiannya namanya 3T. Tahsin, tarjamah, tafsir, mukhtasar, 3TM. Tahsin itu memperbaiki bacaannya, walaupun ya orang bener-bener banget, yang penting ya mandan bener kayak gue lah ya. Mau kena ilate wong Purwonegoro karo ilate wong Merden ya mandan angel. Ya alhamdulillahirabbil ngalamin. Muhammad ngabduh ya abduhu wa rasul ya wong wong Merden ya. Oke, tidak merubah makna, oke? Tapi kan diperbaiki apa sih bedanya ta, sa, sya, so, beda. Kelihatannya ketika disukun as, ya ash, beda. Wong bojoku nek ngundang nyong yang lagi anu beda-beda kok. Nek lagi kondisi biasa karo sin mas. Nek mandan kesu yang ngausin mas. Nek tanggal 6 pas gajian nganggo sop mas. Nek masa subur karo tak mas. Allah apa ki bapak wis kelalen ki lho. Sampai si kemutan masa subur lah. Wong lanang kadang-kadang gayane tok ya Bu ya. Wong lanang gayane tok lah. Itu mulane ibu-ibu aja nolak nek wong lanang ngajak sandangi pe. Ora suwe ora. Gayane tok ya Bu. Kayak guyung yang ngakak kayak. Nek nolak wong lanang kan dosa. Daripada dosa tandangi orang. Gayane tok wong lanang. Gendong nom ta iya, sih kita wis ora ya gitu. Gendong nom lah ya Pak nganti wong wadon wis lho masuk wis lho kesel. Si kita ora Pak, siki ngecek. Wis Mas. Wis ya Allah. Yang nggak dicek ngomong sing orang gendang kan nyambung banget ya. Maaf ya kalau saya sebenarnya saya tidak bermaksud jorok, itu otak jenengan aja. Sampai mana tadi? Hah? Apa? Abid. Jadi orang yang begini tuh modelnya akhirnya puasanya cepat turu, malah kadang dia mancing kali kelawing. Gak begitu. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah, nggak ada dalil yang sahih. Halo? Itu ibadah daripada melek ngerasani, mendingan merem. Termasuk para kultumer ini Pak pimpinan cabang. Nanti kultumer itu ciri-ciri kultumer bleketir kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya, jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah puasanya sudah 20 hari. Sebentar lagi Idul Fitri ini berarti ciri-ciri bleketir. Bukankah Ramadan kita tunggu-tunggu? Halo? Ramadan kan kita tunggu-tunggu. Kalau kita sudah puasa, kepengen berakhir nggak? Enggak. Tarawih terakhir semangat orang? Semangat, kenapa? Masuk baca. Lah ini ciri-ciri tingkatan naik. Satu lagi tajir. Apa? Tajir itu tingkatan pebisnis. Jadi wong bisnis gue pedek nih lagi anak butuh orang salah. Ada orang ibadah itu nih lagi anak butuh tok. Paham betul nih?
Berarti apa? Rajinnya nang Ramadan tok, begitu Ramadan bubar. Berarti Ramadan kayak pasar malam. Imam Asyibli pernah mengingatkan, kun rabbanian walatakun sya'banian walatakun romdonian. Jadilah kamu itu robbani, jangan jadi romdoni, jangan jadi sya'bani. Sing sregep ibadah kunung bulan kue tok. Halo? Lah iya, kadang-kadang masjid nganggo tratap seminggu tok, masuknya nganggo parkiran motor. Jamai wis entong, jadi mengalami kemajuan. Sofa sing maju. Itu ya Pak Bu. Jadi ada orang yang ibadahnya gitu, termasuk apa? Senengnya gue maring itikaf kur hanya malam ganjil tok. Ya ora apa-apa, tapi kan tingkatannya tadi loh. Apakah Allah akan memberikan Lailatul Qadar maring wong sing tekane malam ganjil tok? Halo? Lho sing lagi teka kawit awal be. Kumbuan. Kita tekane pas dongol lagi. Iya, ya wallahu alam, tapi kan di situ. Kalau orang ibadah bukan tingkatan tajir, dia akan sergap kapanpun. Bahkan setelah Ramadan, jenengan tahu nggak? Kanjeng Nabi itu di akhir hayatnya itikaf berapa hari? 20 hari Pak. 10 hari akhir Ramadan, sholat id, syawal, balik lagi ke masjid, itikaf lagi 10 hari Pak. Dan setelah itu beliau meninggal. Menengkap ya. Kayaknya gue anu, berarti gue nggak bojoku bar sholat id pengen ming masjid maning, berarti rasanya mati ya. Ya nggak begitu. Yang pertama tingkatan syakir. Syakir itu yang bersyukur atau alim. Orang yang beribadah karena dia tahu ilmunya. Dia bersyukur kepada Allah. Bulan Ramadan tuh atakum Ramadan syahrul mubarak. Datang padamu bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Pintu surga dibuka lebar-lebar, nanti dimudahkan amal kebaikan. Pintu neraka wa ghullat abwabun nar, ghulqat wa ghulqatil albabin nar, abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Dan fi lailatul khairin min alfi syahr. Itu ya. Di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000. Masya Allah. Yang ditunggu-tunggu sampai para sahabat itu berdoa 6 bulan sebelumnya. Ya. Kanu yad'un Allah sitata asyurin qabla Ramadan ayyubalighahum Ramadan. Para sahabat itu dulu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, pengen supaya umurnya dipanjangkan sampai Ramadan. Dan diantara doanya yang paling terkenal itu doanya yang disebutkan oleh Yahya bin Katsir. Ini diantara para sahabat yang membaca doa kalau mau Ramadan apa? Ikuti saya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Oh, sapal kabeh jos banget ya. Pisan maning. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Bisa maning, ya wong Merjan Purnagara pancen uteke insyaallah. Ciro lu. Mulai umet-umet. Wis domongi nyong kowe anggar ana weruh lambe umet-umet ora metu suarane keri rasane. Nah, karena sing umet-umet ora metu suarane jenengane apa, Bu? Butuh ngawur. Ini sore. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku dengan selamat, dengan sehat, dengan iman, dengan Islam sampai bulan Ramadan. Dan dekatkanlah Ramadan kepadaku. Dan jika nanti aku menangi Ramadan, aku bisa beramal soleh, terimalah amalanku di Ramadan nanti. Jadi urung lakoni wis bukti. Paham gak? Dan itu dibaca kapan? Kapanpun. Saking cintanya dengan bulan Ramadan. Dan kalau mereka itu kalau udah Ramadan mau habis, intikaf di masjid dan nangis, tapi malah ora. Wong subuhan begari telu, pas Idul Fitri, ayo. Dijak subuhan ngapa? Anu dandan siap-siap paling papangan ibu-ibu kayak. Siki nyong takon, sholat id wajib apa sunnah? Sholat subuh
Dan ini jamaah sholat id karo sholat subuh ke sholat id. Kan setahun sepisan. Halo? Sholat 5 waktu wajib? Sholat id sunnah? Nek 5 waktu rukuh apik apa sing bodol? Nek sholat id rukuh sing apik apa sing bodol? Berarti nggak sunnah sing apik, nggak wajib sing bodol. Persis kayak jenengan gue. Nek nemoni tamu kelamine apik, nek nemoni bojo apanane. Orang kur daster top malah kadang wis pada mulur dhewe. Ora dipeloroda ben mloro dhewe. Istri tipen mulur bolong-bolong. Kowe wong lanang bendina diuruhe kowe pak ya. Ono ora tambah stroke kepriwe. Esuk ibune ngok klambi sing apik nek nang omah. Halo? Sing wangi. Nganggo pupur, nganggo lotion, sikat gigi. Turu. Tapi kelambine aja kerapetan sing gampang dudari. Tapi wis tua-tua tapi seorang kayak ini kita wis anu ya tinggal kenangan hidup ya. Kenangan hidup. Gitu nggih Bapak Ibu? Halo? Jadi dasarnya ilmu, maka berdoa itu. Kalau mau Ramadan sedih. Kalau orang nggak tahu ini ya sudah Ramadan diperlakukan seperti apa. Udah mulai tahun ini Bu, makan apa adanya. Ramadan nggak Ramadan menunya sama. Sahur nggak usah diada-adain Bu. Biasanya puasa sunnah sahurnya apa nanti jeneng ya tayang malah kadang orang sahur, tapi sahur itu sunnah. Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah karena di dalam sahur ada berkah. Walau bijur'ah min ma, sekalipun seteguk. Jadi yang lagi ora selera minimal minum air. Karena apa? Keutamaan sahur 3. 1 dapat barokah tadi. Kedua, membedakan puasa kita dengan puasanya Yahudi. Ya. Dan yang ketiga apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya memberi selawat kepada orang-orang yang sahur. Jadi orang sahur dapat selawat dari Allah. Selawat dari Allah itu apa? 3, rahmah, maghfirah, ridho. Selawat dari malaikat apa? Istighfar, permohonan ampunan kita kepada Allah, permohonan rahmat, dan takrim, kemuliaan. Jadi kalau kita sahur itu malaikat doanya apa? Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Hanya sahur saja, Masya Allah. Makanya sahur jangan diremehkan, walaupun seteguk dan gak usah repot-repot. Esok bapak lekora dimasak macam-macam, urus kesu ya Pak. Bu sahurnya urus sing macam-macam, lah sing ana bae, sate, gulai. Lemes. Wong anggar sahur keluargen kok jam itu wis kruyuk-kruyuk wis ngantuk. Betul itu. Nanti baru makan yang lainnya ya. Kalau habis maghrib baru itu. Itu nggih. Kedua, niat apa? Niat itu apa? Al-qasdu wal iradah, maksud dan kehendak. Jenengan niatnya puasa Ramadan apa? Hanya ikut rame-rame virale wong, boten. Ini kesempatan kita untuk membakar dosa, Pak. Makanya sebagian ulama mengatakan Ramadan dari kata Romdon, membakar. Karena pada waktu zaman jahiliyah dulu memang panasnya membakar. Kedua, kesempatan kita membakar dosa-dosa kita. Karena man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada 2 pendapat ulama. Mayoritas ulama mengatakan itu dosa kecil, dosa besar tergantung tobat atau tidak. Tapi Imam Al-Mundhiri mengatakan di situ tidak ada keterangan dosa besar, dosa kecil. Berarti bisa menghapus dosa besar dan dosa kecil. Nek yang tahu Imam Mundhiri, nek jangan terserah. Yang pokoknya yang berharap selama Ramadan dosaku dihapusin semua. Halo? Termasuk wa man qoma Ramadan. Qoma itu apa? Qiyam Ramadan. Dalam paham Muhammadiyah, qiyam Ramadan bukan hanya sholat Ramadan, bukan sholat malam. Segala kebaikan yang dilakukan di waktu malam itu masuk kategori qiyam Ramadan. Halo? Baca Quran, ngaji, zikir, sholawat itu juga qiyam Ramadan. Ibu-ibu masak malam-malam demi keluarganya juga masuk qiyam kalau karena Allah. Gitu? Halo? Itu yang kedua, maksud kita, kehendak kita apa? Ustaz, ciri-cirine wong duit niat sing bener apa? Duwe rencana, besok Ramadan arep ngapa? Wong urip nang dunia bae duwe rencana, insyaallah umur selawe nikah, 30 tahun duwe omah, 33 tahun duwe 35 duwe ke, begitu kan? Ya Ramadan kudu duwe. Ya Allah, pengin nyongkur hatam sepisan, esok mudah-mudahan hatam ping 3.
Ya Allah, wingi nyongkur hatam tok ora sempat ngaji tafsir. Esuk yang ngarep rutin melu ngaji. Elok ya. Nah, gue disit kopi nih. Itu ya, halo? Paham? Wingi nyong terawih sering bolong, esok bismillah aja nganti. Nah, kue. Wingi nyong terawih bar isya, esok terawih nyong setengah teluk, melu sing jamaah masjid. Masjid Muhammadiyah memfasilitasi Pak, terawihnya 2 kali. Yang bar isya kue nggak sing awam sing gue kedir ya. Kalau sing setengah teluk, gue sing jamaah sing wis. Jadi bar sholat isya dia dikir, nanti jam 2:30 datang lagi terawih. Cos. Angkene langkah wong iki. Sing imami sejus, jadi sejam terawih. Semua wadune Pak. Itu ya, niat. Itu nggih? Halo? Punya tekad kuat, gue ingin nyong kayak gie, nyong sih pengen kayak gie, perubahan. Oh nyong ingin tuh Ramadan udut, ngasuk baru Ramadan. Prai pas awane tok, begini udut maning ya, jadi niatkan yang benar. Termasuk apa? Karakter kita, akhlak kita. Baca itu ora kudu tuku kelambiannya, ora kudu nyiapna roti sing macem-macem. Ya seadanya aja, wong rata-rata juga rotinya ya pada. Halo? Malah rela tidak terawih demi gawe itu priwe kana-kanane. Ya disiapna tapi ora usah sing klambine ya ora usah kudu anyar-anyaran sarimbitan kayak tahun ini shimmer. Burgundi, RT bisa kembar kabeh. Ibu-ibu nek bapak-bapak tau ora ya, Pak? Ibu-ibu gue sing sering klambine seragaman. Kenapa sih main ilang bonetane gampang? Kan sok sering layap ilang kayak wong wadon. Gitu ya. Nggih. Terus sing biasa ngomai sing medit bapaknya ngesuk Ramadan bismillah selama Ramadan yang apa ora medit. Pokoknya apa-apa tak nena bojo ngibadah. Lah ora dinena bae di rogoi kabeh. Ya, nanti yang salah-salah peci apa ya di jadi kabeh nanti gering nyingking kayak ya Allah. Gue taruh mau tuku bensin jadi ciot bae. Ibune yang ngesuk bismillah selama Ramadan yang orang ngomai bapaknya gue Bu. Target cita-cita, setuju Bu? Nah, urung kompak. Aku berniat selama Ramadan ada orang ngomong bapaknya, setuju? Alhamdulillah. Kita ini Pak Cuk Cap Nasger. Ini ngomong bapaknya itu ya. Yang ketiga al-ikhlas. Apa? Ikhlas itu artinya murni. Murnikan ibadah kita hanya mencari ridho Allah. Innallaha la yaqbalu min amalan illa ma kana khalisan. Jangan dicampuri kepentingan-kepentingan duniawi. Puasa main gering. Halo? Puasa main gering sing ana tambah blendong lah iya. Wong mangane pindah tok, sahur, buka, bar traweh yo. Siki nyong tanya jujur jenengan. Selama bulan Ramadan yang lalu-lalu selalu ada sisa makanan enggak di rumah? Ya kue, kubang nanti mampu nanti dibuang. Ya, ikhlas murni mencari itu. Dan terakhir apa? As-sobru. Apa? Apa? Karena as-somu nisfus sabar. Puasa itu separuh Iya, karena ini yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu terakhir sebagai penutup. Puasa itu melatih emotional control. Kontrol emosi dan social quotient, kecerdasan sosial. Yang dilatihkan dalam puasa itu bukan yang haram, tapi yang halal. Yang membatalkan puasa apa? Makan, minum, berhubungan intim suami istri kan? Ini halal atau haram aslinya? Itu yang membatalkan puasa. Jadi kita sedang dilatih mengendalikan yang halal. Bukan tidak boleh, boleh tapi nanti. Halo? Persoalan kita itu ada di situ. Makan halal tapi berlebihannya sing parah. Saya itu alhamdulillah sampai sekarang nggak punya pantangan, apa betak pangan. Ya, saya belajar dari dulu rektor UMP Pak Samsuhadi Irsad. Karena usia sampai hampir 70 tahun itu nggak ada pantangan dan sering pergi bareng saya suruh pesan makanan. Bapak rektor baik Darno kok apa saja, lo betul nggak ada pantangan, lo wong halal kok. Tapi saya tidak banyak-banyak.
Selagi halal pangan tapi aja geragas. Halo? Sing maring penyakit karena ngerti gak? Sate pangan tapi aja ake pira 10. Wah, ya 7, telu yang gutil loh. Gule yang ngambil tapi aja iya, sing maring penyakit karena kakean. Iya kan? Kulu wasrobu wala halal kok. Halal itu dikata halal ya halu halal, melepas. Sesuatu halal akan melepas bahaya dunia akhirat. Tapi karena tadi berlebihan, ya, dan akan melatih jiwa sosial, makanya ditutup dengan zakat fitri atau fitrah bahasa jenengan. Ternyata fitri, zakatul fitri, ya, halo, boleh zakat fitrah juga nggak apa-apa istilah itu. Kenapa Pak? Nun sewu, nek orang nggak puasa lapar, enak nggak? Wong kencot enak orang. Tapi padahal kita itu udah jelas nanti maghrib ada buka. Kencote dheweke wis ana panganan kok sore. Malah wis nganggo menu kayak hari kelima bukannya ini, bukannya ini. Sebelahnya anu melu bukan nang masjid terus. Jadi menunya wis paham. Ya. Terus gimana? Bayangkan orang yang miskin Bapak Ibu. Wong sing ora duwe kencote kowe genah arep mangan apa ora? Ora mesti. Kalau kita kan kok sore mangan apa aja? Mereka mangan ora ya? Bagaimana menahan lapar sing gurung genah arep mangan. Makanya di bulan Ramadan itu dipacu pahalanya. Orang yang memberi buka, orang yang puasa pahalanya sama dengan orang puasa. Dipaksa di akhir dengan zakat fitri yang muzaki sekaligus bisa jadi mustahik. Dengan nisab yang paling rendah. Siapa punya makanan pokok untuk keluarganya malam Idul Fitri dan Idul Fitri sudah kena kewajiban zakat fitri. Makanya untuk amil-amil Muhammadiyah perhatikan ini. Bagi zakat fitri aja semua sebungkus tekor sing ora duwe lah sumana 5 seorang keluarkan 3 kilo berarti 15 kilo padahal mereka orang nggak mampu oleh kur 3 kilo ya tambah melarat kasih per orang zakat fitri itu jangan per rumah di rumah itu ada 5 bungkus. Di situ ada 3 bungkus. Halo? Pasti selama ini kayak gue mbok. Lu ya akhirnya pada saya beras dari 20 kilo, zakat fitri pira? 15 kilo tambah 3 kilo. Gari wolu lah dheweke bingung mau makan selanjutnya. Syukur ditambah daging. Kita ini mampu bakaran apa ya? Aduh, jangan nggak ada posisi kayak gue irungku sensitif ya. Terus naik zakat fitri aja nganggo dalil al-maditu wal kumedu wal bakhilu. Jenengan biasa dari beras apa? Nek biasa mangane beras rojo lele ya zakatnya rojo lele. Walaupun beras IR46 ya sah tapi kumet. Nek jenengan biasa dari apa pandan wangi ya zakatnya pandan wangi ojo IR64. Pada pengen jenengan bayar fidyah karena sudah tua aja melu 6.000 perak jadi segandok cukup. Lo jenengan sekali makan biasa berapa? Kalau jenengan sekali makan biasa 50.000 yang dinenawong ya 50.000 gutil temen. Wis karo wong melarat aja malu aja enak-enak ngotuman ora teng tuku. Lah dadine wong kumet ya. Halo? Saya pada menang baik ya. Jenengan dari beras apa? IR ya ora apa-apa berarti zakate sing rojo lele ya. Kayak di tempat saya digabung Pak. Tadi nang masjid siapna deklit nanti deklit. Kurasa kabeh suntek tadi siji kublek wadahi maning. Lah orang kok ya sing pinter milih ki rojo lele ini gawe dhewe. Oh. Galur. Ya, tapi nang Muhammadiyah ora bakal kayak gue di Muhammadiyah itu ambil nggak dapat karena ini zakat fitri hanya khusus bagi fuqara wal masakin. Tu'matan lil fuqara bukan 8 asnaf dalam pandangan Muhammadiyah. Wis nyong wis kesel kopine wis adem. Oke, nyorep medang disit. Ya, demikian, Wis mbok. Wis persiapan iku ana papat, 1 ilmu, 2 3 4 Masya Allah, barakallahu fikum. Ini yang mimpin doa siapa?
Saya langsung orang sing tua baik. Dan yang tua kan lebih dekat dengan yang di atas, lebih kabul itu. Yang baik, ya wes baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina wa tubna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustadz yang telah menyampaikan pengajian ini. Hadirin sekalian, Janin silakan untuk ke panggung. Dan kami persilakan untuk Ustadz didampingi oleh pimpinan nanti Muhammadiyah Ponorogo dan pimpinan cabang Peten untuk menuju ke tempat transit yang sudah disiapkan bersama dengan tamu undangan yang berada di duduk di depan. Dipersilakan Pak Imam dan Pak Dasum, monggo untuk langsung menuju ke tempat transit dan diikuti oleh para undangan yang dari depan. Pak Camat, Pak Haji dipersilakan didampingi oleh Pak Sarengat dan pimpinan ranting Kecamatan Purwanegara dipersilakan juga untuk menuju ke tempat transit. Demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, usai sudah pengajian jelang Ramadan pada hari ini yang telah dibawakan oleh Ustadz kita tercinta. Mohon untuk tim Wilson untuk menyiapkan untuk penampilan terakhir dari grup Janin. Ya, Jane kalau sudah siap dipersilakan Jane, musiknya stop. Pak Wandi musiknya bisa stop. Ya, Jane silakan bisa dimulai. Iya, iya. Baik pada takon kan di YouTube nah, iya. Oh ya, sorry. Apa Pak YouTube Pak? Gumiwang, Muhammadiyah Gumiwang. Muhammadiyah ya? Iya. Muhammadiyah Gumiwang ya? Iya. Muhammadiyah Gumiwang Bang, Muhammadiyah Terima Gumiwang. kasih waktunya.